Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pilkada Tangerang Selatan layak menjadi perhatian karena menarik para tokoh-tokoh nasional untuk turun gunung. Selain itu, dari 3 pasangan calon memiliki garis keturunan tokoh-tokoh nasional seperti Putri Wakil Presiden hingga keponakan Ketua Umum Partai. Pemilihan wali kota Tangerang Selatan semarak karena diikuti 3 pasangan yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh nasional. Misalnya pasangan Muhammad Rahayu Saraswati ini, Muhammad adalah seorang birokrat lama di Tangsel. Dia pernah menjadi sekretaris daerah Tangsel. Sedangkan Rahayu Saraswati atau akrab disapa Sara adalah keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Duet ini merupakan koalisi 9 partai. Pada saat mendaftar ke KPU Kota Tangsel pada 4 September 2020 lalu, duet ini mendaftarkan koalisi PDIP, Gerindra, PAN, PSI, dan Hanura. Artinya, duet Muhammad Sara membawa 23 kursi sebagai modal bertarungnya. Itu pun masih ditambah 4 partai yang belum memiliki kursi di DPR Tangsel, yakni Nasdem, Perindo, Garuda, dan Berkarya. Koalisi gemuk ini berkampanye dengan tagar Tangsel untuk semua. Ke depan mensejahterakan masyarakat. Ya, artinya sejahtera itu panjang kalau kita urai, semua ada, ekonomi, sosial, budaya, ya kan, olahraga semuanya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu Tangsel untuk semua. Duet bakal calon wali kota Tangsel yang menyusul mendaftar pada 5 September 2020 adalah pasangan Siti Nur Azizah Ma'ruf Ruhamaben. Siti Nur Azizah Ma'ruf adalah anak dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sedangkan Ruhamaben pernah menjabat Direktur Keuangan pada BUMD PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Pasangan ini mengantongi 17 kursi di DPRD Tangerang Selatan sebagai hasil koalisi dari PKS, Partai Demokrat, dan PKB, serta PKPI. Ya, memohon restu kepada kedua orang tua kami. Ya, saya ke Pak Kiai Ma'ruf Amin, beliau ke Ibu Sabuki, ya, beserta keluarga besar. Kami memohon doa restu sebagai bekal kekuatan kami untuk siap pada hari ini memulai perjuangan kami untuk ikut kontestasi. Pasangan terakhir yang datang ke KPUD Tangsel pada 5 September 2020 adalah pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Isyan. Benyamin adalah wakil wali kota Tangsel era Airin Rahmidiani berkuasa. Sedangkan Pilar Saga Ihsan adalah keponakan Ratu Atut Khosyah. Ketika mendaftar, pasangan ini diantar oleh wali kota Tangsel yang masih menjabat Airin Rahmi. Airin yang menjalankan perannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangsel mengatakan yakin penerusnya ini memiliki modal kuat untuk menjadi wali kota Tangerang Selatan periode mendatang. Pasangan Benyamin Pilar Sagar didukung setidaknya 4 partai politik, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Gelora. Satu, yang kedua, ini simbol kelanjutan pembangunan. Warna ini simbol kelanjutan pembangunan. Itu, terima kasih. Enggak ah, tanya sama yang ngarangnya. Dan belajar di pengalaman saya ikut pilkada beberapa kali, tentunya adalah bagaimana kita meyakinkan, saya tentu sebagai Ketua DPD Partai Golkar, meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang diusung kita adalah yang terbaik, yang amanah, yang istiqomah, yang bisa melanjutkan program pembangunan untuk menjadi Tangsel lebih baik lagi. Gitu. Pilkada Tangerang Selatan patut disimak. Pertama, karena ada keterkaitan calon dengan tokoh nasional. Kedua, bagaimana peran ASN di Tangsel? Apakah ASN bisa netral karena calon yang ikut tanding adalah birokrat berwajah lama? Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana peta pertarungan pilkada di Tangerang Selatan dan bagaimana celah pelanggaran yang akan terjadi di Tangerang Selatan, kami telah mengundang Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar. Selamat pagi Mas Kodari dan juga Pak Fritz. Pagi. Ya, kita ke Pak Fritz terlebih dahulu dari Bawaslu. Pak Fritz, dari peta analisa Tangsel, apa saja potensi masalah di Tangsel dan juga seberapa besar potensi itu bisa terjadi?
Baik, baik. Terima kasih, Mas. Dalam setiap proses pilkada ataupun pemilihan, Bawaslu itu selalu mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Dan indeks kerawanan pemilu itu sebagai indikator bagaimana cara pendekatan yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan serta penekannya, serta proses penegakan. Jadi ada 4 indikatornya. Pertama, indikator indeks sosial, kemudian indeks kerawanan politik uang, kemudian indeks netralitas ASN, dan juga indeks mengenai hoax dan ujaran kebencian. Kalau kita melihat di Tangsel ini, pada saat ini kita melihat juga bahwa Tangsel merupakan memiliki indeks kerawanan tinggi. Kalau kita melihat ke 4 indikator yang tadi, kalau selama proses sampai dengan sekarang, kita bisa melihat bahwa Bawaslu telah mengeluarkan 3 rekomendasi kepada KASN terkait dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN yang ada di Tangsel. Dan kalau kita melihat bahwa Tangsel juga merupakan daerah merah dalam penanganan COVID-19, maka keempat hal ini saya melihat itu saling berkumpul di Tangsel. Setiap indikator indeks kerawanan, konteks sosialnya, ada tokoh-tokoh yang berkembang. Politik uangnya, ada dugaan kita bisa melihat ada PHK yang bakal akan muncul, dan banyak yang telah ter-PHK, potensi politik uangnya bahkan akan naik. Pelanggaran netralitasnya sudah terjadi. Jadi semua itu ada di Tangsel, Bang. Apa antisipasinya kalau begitu dari Bawaslu untuk Tangsel sendiri? Kalau kita melihat terkait dengan fungsi pencegahan kan sudah dilakukan, dan kami akan melakukan kembali kepada paslon dan juga terhadap patroli politik uang. Karena kalau kita melihat politik uang kan semakin hari bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga bagaimana kepada masyarakat dan juga fungsi penegakannya itu harus dipertegas dengan pihak kepolisian yang ada di dalam sentra Gagondo. Dan juga terhadap netralitas ASN. Kita sudah mengirimkan himbauan dan juga pertemuan dengan berbagai pimpinan lembaga ASN yang ada di Tangsel, sehingga kepatuhan dan menjaga netralitas ASN tersebut akan dilakukan oleh para ASN yang ada di Tangsel. Baik, kita ke Mas Kodari. Mas Kodari, kenapa Tangsel dipilih oleh para elit nasional sehingga jadi lokasi perang bintang dalam istilah para awak media ya? Kan soal PAD juga masih tinggian kota Tangerang, Mas Kodari. Kalau saya melihat sebetulnya ini lebih banyak karena faktor kebetulan ya. Dua pasangan yang memiliki hubungan langsung dengan tokoh nasional adalah pasangan Siti Nurhalizah Ma'ruf dan Ruhama Ben, di mana Nurhalizah merupakan putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Nah, kita tahu bahwa Siti Nurhalizah ini adalah PNS di Departemen Agama, dan saya menduga dia ke Tangsel ini karena domisili yang bersangkutan. Jadi artinya Nurhalizah memahami situasi dan kondisi di Tangsel dan mungkin juga punya aspirasi ya sebagai warga kota Tangsel untuk katakanlah memperbaiki Tangsel menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau untuk Saras, saya harus mengecek dulu dapilnya Saras kemarin waktu pernah menjadi anggota DPR lewat mana. Tetapi saya menduga lebih juga karena faktor kedekatan ya, di luar kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan sosial Saras. Karena Saras ini selain politisi juga seorang aktivis kegiatan sosial begitu. Yang jelas karena kedekatannya dengan DKI Jakarta, maka Tangsel adalah wilayah yang mudah mendapatkan publikasi dari media nasional, khususnya televisi. Kita tahu bahwa liputan nasional terhadap pilkada di Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 variabel. Pertama oleh isu atau ketokohan dari calon yang maju di daerah tersebut. Misalnya Solo ya, jauh dari Jakarta, tetapi karena ada anak presiden tentu eksposurnya akan luar biasa. Yang kedua karena kedekatan dengan Jakarta, karena Jakarta merupakan pusat media khususnya televisi. Jadi saya lebih melihat karena faktor kebetulan saja ya, termasuk dari segi jumlah pemilih juga tidak terlalu besar ya, sebetulnya cuma 1 juta saja. Kabupaten terbesar di Indonesia itu namanya Kabupaten Bogor, itu penduduknya sampai 4,5 juta lebih. Oke, kalau tadi pemetaan dari Bawaslu sendiri ada potensi kemudian pengerahan ASN, lalu kemudian juga potensi politik uang, potensi
ini juga klaster COVID-19 yang juga zonanya lumayan bahaya. Apa yang kemudian bisa Anda lihat dari potensi-potensi ini semua terjadi di Tangsel? Ya, ada dua masalah klasik di Banten ya pada umumnya. Pertama adalah politik uang. Daerah Banten adalah daerah yang dikenal sebagai wilayah yang praktek politik uang itu kabarnya itu sangat masif. Dan seingat saya pernah survei bagaimana respon masyarakat di Banten terhadap politik uang, dan memang tingkat toleransinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Akan tetapi ini tentu ada gradasinya antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Tangsel ini sangat kota, tapi ada juga yang sangat, dalam tanda kutip, sangat kabupaten, sangat rural, seperti katakanlah Pandeglang atau misalnya Lebak, begitu ya. Yang kedua, kerawanan untuk masalah birokrasi. Nah, birokrasi ini terutama menyorot dua calon. Yang pertama Muhammad, karena dia merupakan mantan sekda. Kemudian Benyamin Daphni juga seseorang yang sangat karatan, ya, sangat berpengalaman di birokrasi. Beda Muhammad dengan Benyamin Daphni ini cuma pada faktor usia saja. Jadi Benyamin itu lebih senior dibandingkan dengan Muhammad. Lalu tentunya kecurigaan akan lebih banyak diarahkan kepada pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga, karena tadi sudah diberitakan bahwa pasangan ini diantarkan oleh Airin Rahmidiani, ya, yang mengantar dalam kapasitas sebagai Ketua Golkar Tangsel, tapi sesungguhnya juga Airin merupakan petahana di kota Tangsel. Dan kita tahu bahwa Pilar Saga itu adalah keponakannya Airin. Ya. Kalau tadi disebut Ratu Atut, sebetulnya dalam konteks Pilkada 2020 lebih tepat digarisbawahi keponakan Airin Rahmidiani, begitu. Dan Benyamin Daphni adalah wakilnya Airin selama 2 periode. Jadi saya melihat memang pasangan ini, kalau pasangan Benyamin Daphni Pilar itu memproyeksikan memproyeksikan simbolnya adalah Airin, kemudian Siti Nur Azizah Ruhama Ben memproyeksikan Ma'ruf Amin, lalu Muhammad Saras, kemudian Muhammad dan Saras memproyeksikan figur Pak Prabowo. Disitulah kaitannya figur nasional dengan konstelasi politik di Kota Tangsel. Oke, Mas Kodari, bagaimana dengan potensi SARA? Isu SARA apakah berpotensi juga dimainkan di Tangsel? Saya melihat kecenderungannya tidak terlalu kuat ya, karena pertama kalau kita bicara segi agama ya, memang Islam sangat dominan ketimbang agama lain, katakanlah Kristiani. Biasanya isu SARA itu akan lebih dominan apabila terjadi pembelahan yang relatif seimbang antar kelompok agama, misalnya katakanlah Islamnya 55, Kristennya 45. Tapi kalau dia 90-10 biasanya tidak ke sana arahnya. Dan kalau kita lihat kaitannya dengan isu SARA berdasarkan pengalaman Pilpres 2019, pada hari ini mungkin yang agak identik dengan pasangan 02 atau Prabowo cuman SARA saja, tetapi agak sulit juga karena di sana ada PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra. Dan kemudian kalau kita bicara 01, tidak ada pasangan yang dalam tanda kutip betul-betul merepresentasikan pasangan 01 di tempat ini. Karena pasangan Benyamin Daphni dan Pilar itu cuma didukung oleh Golkar. Lalu pasangan Nur Azizah dan Ruhama Ben, di situ ada PKS, ada PKB, ya. Jadi sebetulnya saya tidak melihat ada potensi, katakanlah residu Pilpres 2019 di Pilkada Tangsel. Baik, Mas Kodari, nanti mungkin kita akan juga membahas bagaimana kemudian karakter dari pemilih khususnya di Tangsel. Tapi sebelum itu kita kembali ke Pak Frits. Tadi Anda mengatakan bahwa soal COVID-19 ini juga menjadi concern tersendiri dari Bawaslu ya. Kalau kita lihat tadi di tayangan ketika mendaftar saja sudah begitu ramainya. Apa yang akan dilakukan atau dikeluarkan kebijakan dari Bawaslu sendiri untuk pilkada terkait dengan keramaian, dengan kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya? Ya, baik, terima kasih, Pak. Kalau kita melihat bahwa dari 270 daerah yang melakukan pilkada tahun ini, di 243 daerah telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Jadi kira-kira hampir semua itu melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Dan kalau kita melihat apa yang akan dilakukan, pagi ini ada rapat antara Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan juga dengan Pak Kapolri, dengan Kapolda seluruh Indonesia, serta juga Bawaslu KPU, dalam rangka untuk penegakan keamanan di dalam protokol kesehatan. Dan saya bersama juga nanti Pak Hasim, jam 9 kita ada rapat dengan Mendagri, terkait juga pembahasan terkait dengan evaluasi pendaftaran. Kami melihat bahwa
kita dalam proses pendaftaran saja telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan, sedangkan kita masih memiliki masa kampanye, sehingga perlu dipertimbangkan bagaimana ketegasan daripada pejabat lain, apalagi kalau kita mengacu kepada Inpres 6 tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, perintah kepada berbagai pejabat negara untuk menegakkan keamanan dan fungsi penegakan dalam protokol kesehatan. Saya rasa ini menjadi sebuah tantangan kita bersama. Bagaimana tetap menjalankan proses pilkada, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan saya rasa ini juga tugas kepolisian, tugas TNI, tugas partai politik juga, bagaimana untuk menegaskan kader-kadernya untuk patuh kepada protokol kesehatan. Baik, baru pendaftaran saja pelanggaran sudah begitu banyak, apalagi nanti sudah masuk masa kampanye dan juga nanti mungkin puncaknya begitu ya. Nanti kita akan membahasnya juga terkait tadi analisa dari karakter pemilih khususnya di Tangerang Selatan. Tetaplah bersama kami pemirsa Metro Pagi Prime Time, segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kita kembali ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau kita lihat dan baca karakter pemilih ini juga penting. Kalau kita lihat di Tangerang Selatan sangat heterogen dan sangat modern begitu ya. Tetapi ini adalah provinsi Banten yang juga mayoritas kalau di Banten pemilihnya pemilih tradisional. Apa yang bisa jadi analisa dari karakteristik pemilih di Tangerang Selatan khususnya? Sebetulnya Tangsel itu pemilihnya campuran ya, karena ada yang berbatasan dengan Jakarta dan sangat modern sekali, sangat Jakarta, wilayah-wilayah yang sangat istilahnya menengah atas seperti BSD dan seterusnya. Tetapi ada juga wilayah-wilayah yang mirip dengan rural karena perbatasan dengan kabupaten misalnya seperti Tangerang begitu ya, atau Tangerang Kota. Dan menurut saya sih menarik untuk melihat hasil pilkada sebelumnya, di mana Airin 2 kali maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Benyamin Daphne. Airin merupakan keluarga besar dari Bu Ratu Atut yang notabene dalam beberapa tahun ini bertubi-tubi ya menghadapi masalah-masalah hukum. Termasuk misalnya kalau kita ingat semua adalah Pak Wawan ya, adiknya Bu Atut, dan notabene adalah suaminya Airin Rahmidiani. Banyak yang memprediksi bahwa Airin akan tumbang ya dengan isu katakanlah dinasti Ratu Atut, lalu kemudian masalah-masalah hukum dan seterusnya. Akan tetapi kemudian Airin justru menjadi pemenang begitu, menjadi pemenang, dan banyak yang kaget ya. Jadi rupanya orang melihat Airin itu dengan cara yang berbeda dengan melihat katakanlah keluarga besar Atut begitu. Sehingga muncul terminologi perawan di sarang penyamun. Begitu. Jadi Airin itu dilihat sebagai seorang figur yang lepas dari kesalahan begitu. Dan akhirnya menang. Cuman memang menangnya juga tidak terlalu dominan. Pada tahun 2010 kemenangan Airin itu di angka sekitar 53% kalau saya tidak salah, dan lawannya waktu itu yang paling kuat kalau saya lupa namanya persis, Arsid ya. Arsid itu adalah seorang camat. Jadi lawan camat pun dia nggak begitu mudah menangnya. Arsid waktu itu dapat sekitar 40%, walaupun harus dicatat juga pada tahun 2010 Arsid didampingi oleh seorang artis yaitu Andre Taulani. Nah di tahun 2015 yang lalu kembali berhadapan antara Airin melawan Arsid ya. Kali ini Arsid ganti pasangannya. Memang suara Arsid menurun tapi masih juga dapat sekitar 30-an% dan Airin 50 sekian persen begitu. Jadi menurut saya memang dari situ kita bisa melihat sebuah proyeksi bahwa ada pemilih yang dalam tanda kutip ya terdidik yang mungkin sensitif dengan isu-isu seperti good governance dan seterusnya. Akan tetapi pemilih yang sifatnya rural yang lebih karena pengenalan, popularitas, kemudian daya tarik seorang Airin misalnya begitu, hal-hal yang lebih bersifat sehari-hari begitu ya, bahkan mungkin katakanlah permukaan itu banyak juga begitu, buktinya Airin masih menang. Nah, begitu. Untuk kategori daerah seperti memiliki karakteristik seperti Tangerang Selatan yang ada bilang ada campuran, ada yang sangat rural, ada yang sangat modern. Isu-isu apa yang akan menarik para pemilih untuk kemudian terlibat dalam atau juga untuk memilih seorang calon di Tangsel? Nah, di setiap pilkada ada variabel umum dan ada variabel khusus ya. Kalau kita bicara variabel umum misalnya tingkat pengenalan, tingkat kesukaan, itu tetap ya menjadi fondasi.
Jadi di antara 3 calon ini misalnya Siti Nur Aziza, Benyamin Daphne Muhammad, saya melihat yang lebih leading tentu saja adalah Benyamin Daphne karena dia sudah menjadi wakilnya Airin 2 kali dan sudah 2 kali maju. Jadi sudah 2 kali kampanye, sudah menjadi petahana begitu. Jadi tingkat pengenalan Benyamin Daphne itu paling tinggi. Dan Nur Aziza itu mungkin yang paling rendah karena selama ini dia relatif tidak muncul di permukaan ya. Kalau Pak Muhammad ya karena dia sekda tentu ada exposure yang cukup memadai. Kemudian kalau bicara tingkat kesukaan ya balik lagi kemungkinan masih ada di tangan Benyamin Daphne dan di Muhammad ya terutama dari segi kompetensi karena memang mereka punya latar belakang birokrasi yang sangat panjang gitu ya. Nah, kalau bicara masalah khusus, saya melihat Tangsel ini secara garis besar mungkin ada miripnya dengan Jakarta. Ya, pertama tentunya masalah kemacetan. Itu saya ingat itu masalah kemacetan, masalah banjir, ya masalah jalan rusak. Ya, itu masalah jalan rusak dan sampah juga itu tentu menjadi kriteria-kriteria yang sehingga saya pernah waktu survei di Kota Tangerang Selatan itu muncul secara cukup signifikan begitu. Tapi begini, sekarang kita di zaman COVID ini, COVID itu seperti menyapu semua masalah yang ada begitu. Jadi saya kira juga memang para kandidat nanti harus berbicara mengenai penanganan mereka masalah COVID karena COVID menjadi perhatian bagi semua masyarakat di pilkada manapun di seluruh Indonesia pada hari ini. Jadi itu akan jadi isu utama begitu ya, Mas Kodari ya. Kita ke Pak Frits. Pak Frits tadi juga sudah dibaca karakteristik dari pemilih yang ada di Tangerang Selatan begitu ya. Ada juga yang modern, mereka yang memang berdomisili tempat tinggalnya di daerah Tangerang Selatan, tetapi secara emosi, secara kultur tidak merasa memiliki Tangerang Selatan karena memang mereka berdomisili dan mereka pendatang. Apakah tingkat partisipasi di Tangerang Selatan tergolong nanti diprediksi rendah dari secara data historikal dari Bawaslu atau seperti apa nih? Ya, kalau kita melihat tingkat partisipasi memang itu merupakan sebuah tantangan bagi penyelenggara pemilu. Kita melihat tadi yang saya sudah sampaikan oleh Bang Kodari bahwa masing-masing paslon itu membawa karakteristik masing-masing dan memiliki audiens masing-masing. Dan itu juga merupakan satu atraktif untuk bagi para generasi muda untuk bisa terlibat di dalam proses pada saat pemungutan suara. Tetapi jangan kita lupakan bahwa zona merah yang terjadi di Tangsel juga dapat menjadikan hambatan bagi para pemilih untuk mau hadir di TPS. Karena kita melihat dalam desain hari pemungutan suara, meskipun jumlah di masing-masing TPS itu berkurang, tetapi kan orang tetap hadir di TPS untuk melakukan pencoblosan, karena kita tidak mengenal proses surat ataupun e-voting. Artinya adalah selain tugas daripada penyelenggara untuk bisa memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang ada di Tangsel, tapi juga tugas daripada partai politik dan paslon untuk bisa mengencourage para pemilih untuk mau hadir ke TPS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena partisipasi mereka menentukan arah Tangsel akan dibawa kemana untuk 5 tahun ke depan. Baik, Pak Frits, selain Tangsel kita bicara secara keseluruhan semua pilkada begitu ya. Apakah ada antisipasi juga untuk partisipasi yang merendah atau menurun gara-gara orang kemudian takut karena pandemi? Ya, kalau kita kan pakai tahapan nih Mas, dan sekarang kita akan melewati masa pendaftaran, kita akan memasuki masa di kampanye. Bahwa baik KPU dan Bawaslu serta juga Pemda serta partai politik kita semua punya PR bagaimana untuk bisa menyukseskan pilkada tahun 2020. Dan dalam proses di TPS, kalau kita mengacu kepada PKPU 6 tahun 2020 sudah didesain bagaimana agar keselamatan masyarakat itu dengan memakai masker, nanti akan dikasih sarung tangan, kemudian tidak perlu harus mencelupkan tinta, tapi tinta ditetes, membawa masing-masing daripada pulpen. Itu PR yang masih harus disampaikan agar masyarakat semakin lebih tahu bahwa pada saat mereka datang ke TPS, ada prosedur keamanan kesehatan yang akan diterapkan. Baik, terima kasih Pak Frits. Kita terakhir ke Mas Kodari. Mas Kodari, saya membaca sebuah artikel di media online, Pilkada Tangsel untuk siapa?
Kira-kira jawabannya untuk siapa nih? Karena kalau kita lihat ini ada perang bintang, ada tokoh-tokoh nasional, ada elit nasional. Ya, di semua pilkada, ya pilkada itu harus untuk rakyat ya. Pilkada adalah momentum untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik, yang dianggap paling capable, dianggap paling dipercaya untuk bisa melakukan perubahan. Nah, karena itu para calon ini memang harus betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat dan merancang program yang betul-betul bisa menjawab permasalahan yang ada di Kota Tangsel. Jadi ya kita harapkan yang terbaik untuk menang. Kuncinya balik lagi, satu, bicara popularitas mau tidak mau ya. Yang paling dikenal, paling disukai itu yang dipilih. Yang kedua, bicara mengenai jaringan di lapangan. Siapa yang jaringannya paling kuat, itu yang akan menang gitu. Nah, kalau bicara kombinasi tiga aspek ini, untuk sementara saya lihat yang paling lengkap adalah Benyamin Daphni Pilar Saga. Akan tetapi ya bukan mustahil nanti Muhammad ya itu punya popularitas, tapi secara mesin politik tidak begitu kuat. Sementara Siti Nurhalizah secara popularitas tidak begitu kuat, tapi ada PKS di sana, bisa juga melakukan kejutan-kejutan. Jadi menurut saya pilkada Tangsel ini salah satu pilkada yang akan sangat menarik. Bukan hanya karena ada tokoh nasional di sana, tetapi juga karena kombinasi-kombinasi variabel-variabel yang saya sudah sebutkan tadi. Begitu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif dari Indobarometer dan juga anggota Bawaslu Republik Indonesia Frits Edward Siregar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.